Anies disebut akan ditetapkan jadi tersangka oleh KPK. Apakah deklarasi capres itu akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses itu? Nah, tentu deklarasi capres ini kan baru tahap awal. Nah, belum tentu juga nanti dicalonkan ketika mulai pendaftaran. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut. Karena sudah melibatkan nama-nama terkenal seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ya, sampai ditemukan suatu titik terang apakah itu perkara pidana atau sebatas pelanggaran administrasi atau mungkin perdata. Nah, ini masih kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol. Anies Baswedan selaku Gubernur DKI untuk mempertanggungjawabkan kasus korupsi tanah itu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut akan ditetapkan jadi tersangka menyusul diperiksanya dia oleh KPK kemarin. Penetapan tersangka terhadap Anies, hal itulah yang disampaikan oleh salah satu netizen mengomentari isu dugaan korupsi Formula E. Menurut dia, Anies bakal dijadikan tersangka jelang pengumuman pemberhentian dirinya oleh DPRD DKI Jakarta. Tak hanya itu, netizen juga mengatakan penetapan tersangka Anies bertujuan untuk meredam aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM yang belakangan marak terjadi di berbagai daerah Indonesia. Meski begitu, netizen juga menyebut informasi itu masih simpang siur dan perlu dikonfirmasi oleh KPK. Sebagai informasi, di mana masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga Wakil Gubernurnya Ahmad Riza Patria habis pada bulan Oktober. DPRD DKI Jakarta juga menggelar rapat paripurna pengumuman pemberhentian Gubernur dan juga Wagub DKI pada 13 September mendatang. Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan jadwal itu telah disepakati seluruh anggota BAMUS DPRD dan Sekretaris Daerah atau Sekda Marulah Matali. Secara elektoral, diakui atau tidak Ganjar Pranowo adalah senjata andalan Partai Demokrat, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP untuk menghadapi kandidat potensial sekelas Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto. Rasanya tesis ini sudah tidak perlu diperdebatkan lagi dari survei-survei politik yang muncul sejak setahun belakangan jika digeneralisasi Ganjar Pranowo lebih Bang Prabowo dan Anies. Apalagi hasil survei terbaru, survei Litbang Kompas yang mendapatkan rasanya tesis ini sudah tidak perlu diperdebatkan lagi dari survei-survei politik yang muncul sejak tahun belakangan jika digeneralisasi Ganjar Pranowo lebih sering berada di posisi teratas ketimbang Prabowo dan Anies. Apalagi hasil survei terbaru, survei Litbang Kompas yang menempatkan Ganjar Pranowo di posisi sangat kompetitif terhadap kandidat lain di satu sisi dan jauh di atas Puan Maharani di sisi lain. Karena itu menurut hemat saya, bagi PDIP, pilihan antara memilih Ganjar Pranowo atau Puan Maharani sebenarnya bukanlah sebuah opsi elektoral yang masuk akal, karena menyandingkan dua opsi yang tidak sepadan. Apalagi sepanjang sepengetahuan saya, PDIP adalah salah satu partai yang paling sensitif dengan hasil survei ilmiah. PDIP tidak sekedar berretorika dengan sikap tersebut, alias PDIP telah membuktikan sendiri keberpihakannya kepada realitas politik yang ada, yang direfleksikan oleh survei-survei politik terpercaya oleh lembaga survei bereputasi. Sebut saja misalnya, saat Megawati Soekarno Putri dengan dewasa dan legowo memutuskan untuk tidak ikut berlaga di pemilihan tahun 2014 lalu. Keputusan itu juga bukan saja lahir dari kebijaksanaan dan kenegarawanan politik seorang Megawati, tapi juga lahir dari fleksibilitas PDIP dan juga beradaptasi dengan realitas politik yang ada. Tak bisa dipungkiri kala itu bahwa nama Joko Widodo sedang naik daun setelah berhasil memenangkan pertarungan politik di ibu kota negara. Semua hasil survei politik menempatkan Jokowi sebagai satu-satunya kader PDIP yang mampu menyaingi elektabilitas Prabowo Subianto. Memang terkesan kala itu bahwa PDIP membutuhkan waktu yang agak lama untuk mengakuinya. Yang pertama, boleh jadi memang terdapat dua aspirasi di internal PDIP, yakni antara kembali memajukan Megawati sebagai capres atau menerima figur baru yang bukan dari Terah Soekarno tapi sedang naik daun. Kedua, sebagaimana saya meyakini ada proses dan mekanisme yang harus dilalui oleh sebuah partai sebesar PDIP untuk sampai pada satu kesimpulan penting terkait siapa calon presiden resmi partai. Dengan lain perkataan, PDIP meyakini bahwa untuk sampai pada keputusan sepenting itu tidak saja harus berdasarkan aspirasi populer yang sedang berkembang, tapi juga harus berdasarkan mekanisme legal yang berlaku di internal PDIP. Seolah hal ini juga mengamini kalimat Bung Karno yang pernah mengatakan, apa yang sudah disepakati secara politik jangan pernah diperdebatkan secara estetis. Nah, dalam konteks inilah semestinya kita memahami ketenangan Megawati di satu sisi dan kesabaran Ganjar di sisi lain. Ganjar Pranowo tentu bukanlah kader kemarin sore. Ganjar sudah malang melintang di dunia politik bersama PDIP alias tak pernah dengan partai lain.
Artinya, Ganjar Pranowo memahami bahwa akan ada suatu waktu di mana aspirasi publik akan dinegosiasikan dengan aspirasi internal partai, lalu diukur dari segala sisi opsi mana yang paling mungkin dan paling masuk akal secara elektoral. Atas pemahaman yang mendalam terkait dengan rule of the game di internal PDIP itu, Ganjar Pranowo bergeming saat muncul suara-suara kritis yang menginginkan Ganjar mencari kendaraan politik lain. Karena Ganjar memang memahami bahwa bergemingnya PDIP selama ini terkait perkembangan politik yang dialami Ganjar di ruang publik nasional bukanlah berarti PDIP melupakan Ganjar. Meskipun terkesan bahwa PDIP mempersempit ruang politik Ganjar Pranowo di satu sisi dan memberikan peluang kepada Puan di sisi lain, tapi sejatinya tak ada yang benar-benar mengetahui apa sebenarnya yang sedang terjadi dalam PDIP. Apakah benar demikian atau hanya penampakan luar yang sengaja dimunculkan oleh PDIP dan Ganjar sebagai bagian dari strategi elektoral? Bahkan tak menutup kemungkinan PDIP hanya sedang melakukan uji coba politik atau test the water. Dengan kata lain, PDIP sedang melakukan seleksi politik dalam rentang waktu tertentu hingga benar-benar yakin siapa yang akan menjadi calon presiden resmi partai untuk laga 2024 nanti. Tentu tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada kecenderungan untuk memberikan ruang yang lebih besar kepada Puan Maharani. Karena fakta bahwa Puan adalah anak kandung Megawati dan berstatus original Trah Soekarno sudah tak bisa dibantah sama sekali. Tapi tak ada yang salah dengan itu. Apa bedanya dengan Susilo Bambang Yudhoyono melakukan segala upaya agar AHY menjadi ketua umum Partai Demokrat dan calon presiden dari partai yang sama. Tak berbeda sama sekali. Jadi memang tak ada yang salah dengan kecenderungan tersebut dalam konteks PDIP. Hal semacam itu sangat alami terjadi di dalam dunia politik. Apalagi di sisi lain PDIP dan Megawati tak seambisius SBY dalam melejitkan nama Puan di ruang publik. Masalah juga akan muncul jika PDIP dan Megawati tanpa tedeng aling-aling memaksakan Puan sebagai opsi tak beralternatif yang akan menjadi capres dari partai dengan menegaskan segala kemungkinan lain selain Puan. Namun nyatanya toh tidak demikian. PDIP masih sangat elegan dalam bersikap dan elegan dalam menyandarkan keputusan penting itu kepada kebijaksanaan ketua umum di satu sisi dan mekanisme politik di internal partai di sisi lain. Dan lebih dari itu, yang harus dipahami juga adalah bahwa PDIP bukan sekedar partai yang memiliki basis ideologis yang kuat, tapi menurut dia dan menurut saya, ini juga memiliki basis intelektual yang mumpuni yang akan menjauhkan partai dari keputusan-keputusan politik yang tidak didasarkan pada kalkulasi rasional ilmiah. Artinya, sebagaimana saya sampaikan di awal, jika memilih Ganjar Pranowo sebagai capres adalah pilihan yang rasional secara politik, measurable secara ilmiah dan juga kompetitif plus marketable di pasar politik, maka pada ujungnya PDIP akan sampai juga pada kesimpulan bahwa Ganjar Pranowo memang kandidat yang paling tepat untuk PDIP, bukan sosok lain.